beli kelapanya yang tua 3 ya, sekalian diparutin, ucap si ibu pembeli pada Pak Agus, penjual kelapa. Pak Agus pun dengan sigap memilihkan beberapa kelapa yang tua karena mungkin si ibu pembeli mau membuat santan. Pak Agus ini jualan kelapa sekaligus parut kelapa di situ. Dan dari hasil kerjanya itulah dia mendapatkan uang yang cukup lumayan untuk menghidupi keluarga kecilnya. Usai memilih beberapa kelapa, Pak Agus segera mematoknya dan kemudian lanjut memarut 3 kelapa tersebut. Dan setelahnya dia langsung membungkusnya ke plastik dan memberikan kepada si ibu pembeli tadi. Si ibu itu pun kemudian memberikan uang untuk membayar 3 kelapa yang dibelinya itu. Pagi itu, memang Pak Agus sudah mangkal di lapaknya. Dia berjualan kelapa sejak lama, bahkan semenjak dirinya itu belum menikah. Kini dia sudah mempunyai seorang istri yang bernama Bu Susi dan 2 anaknya. Yang satu masih kelas 3 SD bernama Herni dan yang satunya lagi sudah kelas 3 SMP yang bernama Tina. Pak Agus sudah mempunyai beberapa pelanggan yang tetap yang sudah biasa beli di situ. Dia bersyukur dari hasil kerjanya tersebut bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun meskipun begitu, Pak Agus ini hanyalah keluarga yang biasa-biasa saja. Dia berkecukupan, tidak kurang dan juga tidak lebih. Kedua anaknya juga tidak terlalu royal. Mereka selalu menurut apa perkataan ayahnya. Sedangkan berbeda dengan istrinya, di mana dia hanya menunggu di rumah saja, tidak membantu pekerjaan Pak Agus, namun dia itu suka foya-foya. Bahkan Bu Susi ikut geng arisan ibu-ibu orang yang berpunya, di mana di perkumpulan mereka selalu memamerkan barang-barang yang mewah, yang pasti harganya juga mahal-mahal. Memang kumpulan mereka itu hanyalah berisi orang yang saling berpanas-panasan dalam pamer harta. Singkat waktu, pukul 3 sore, Pak Agus pun segera membereskan lapaknya. Dia memasukkan beberapa serabut atau tepes kelapa ke dalam sebuah wadah karung, di mana nanti itu juga akan dijual kembali sebagai bahan bakar untuk sate, yakni untuk membantu menyalakan arang. Dan setelah lapak sudah dibersihkan dengan motor bebeknya, dia segera kembali pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian setibanya di rumah, Pak Agus segera memarkirkan motornya di depan halaman rumahnya. Dia pun segera beranjak ke dalam rumah sambil mengucapkan salam yang disauti oleh jawaban oleh kedua anaknya yang kala itu sedang nonton TV di ruang depan. Sementara Bu Susi entah dia kemana, sudah sore gini dia masih belum pulang keluyuran bersama teman-temannya. Ibu kalian di mana? Namun kedua anaknya itu menggeleng tidak tahu keberadaan ibunya di mana. Kemudian mereka berujar pada ayahnya. Pak, kita lapar belum makan dari tadi. Loh, lah emangnya ibu kalian gak ninggalin makanan? Gak ada sama sekali pak. Dari tadi siang bahkan kita belum makan. Bahkan saat itu Herni dan Tina terlihat lemas lesu sekali, bahkan memucat karena hanya meminum air putih saja dari tadi siang. Pak Agus pun menghela napas panjang mengetahui sikap kurang ajar istrinya itu yang tidak berubah sama sekali. Ya udah, kalian tunggu sebentar ya. Bapak mau belikan nasi dulu di warung. Iya pak, jangan lama-lama ya pak. Kita udah lapar banget nih. Akhirnya Pak Agus pun segera keluar menuju ke warung untuk membungkus makanan demi anak-anaknya yang masih kelaparan. Namun saat dalam perjalanannya menuju ke warung, dia malah berpapasan dengan istrinya yang sedang naik motor arah jalan pulang. Bu Susi yang paham Pak Agus akan pergi ke warung, dia pun sekalian nitip dibelikan nasi juga. Pak Agus pun hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan istrinya tersebut. Segera Pak Agus pun langsung melanjutkan jalan menuju ke warung. Singkatnya, setelah Pak Agus pulang dari warung, dia memberikan nasi bungkus itu kepada kedua anaknya. Kemudian Pak Agus menghampiri Bu Susi yang baru selesai mandi. Dia menegur istrinya itu, kenapa keluar tidak meninggalkan masakan untuk anaknya terlebih dahulu. Bu Susi kala itu beralasan bahwa dirinya tadi pergi mendadak, jadi tidak sempat untuk memasak. Pak Agus kemudian menasihati dia nggak masalah kalau dirinya itu mau pergi keluyuran sama teman-temannya, tapi setidaknya uruslah anaknya terlebih dahulu. Bu Susi pun hanya menjawab iya saja seakan meremehkan. Namun Pak Agus paham pasti Bu Susi akan mengulangi kebiasaan buruknya itu lagi. Memang dulu saat awal-awal pernikahan mereka semua baik-baik saja. Hingga usai Pak Agus ini keluar dari tempat kerjanya, yaitu di pabrik yang gajinya lumayan besar kala itu.
Karena saat itu ada pengurangan karyawan, akhirnya jatah bulanan buat Bu Susi pun merasa kurang. Dan semenjak itu, Pak Agus memulai membuka usaha parut kelapanya itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak pembeli yang datang ke tempatnya. Mungkin bagi Pak Agus itu adalah hasil yang cukup. Namun tidak bagi Bu Susi yang notabene adalah orang yang suka berfoya-foya dan tidak bisa hemat. Apalagi semenjak lahirnya kedua anaknya tersebut dan sudah beranjak besar, kebutuhan mereka pun semakin banyak. Bu Susi pun kadang jarang dapat jatah untuk jajan sendiri, melainkan uang yang dihasilkan dari Pak Agus ini lebih digunakan untuk kepentingan keluarga, untuk makan dan juga keperluan penting lainnya. Memang istrinya itu hidupnya terlalu menuruti gengsi, jadi dia ini selalu merasa kurang, bahkan dia iri pada teman-temannya yang dapat suami yang punya banyak uang. Bahkan kedua anaknya itu tidak begitu akrab dengan ibunya sendiri, mereka lebih begitu akrab dengan ayahnya. Setelahnya Bu Susi dan juga Pak Agus makan nasi yang sudah tadi dibeli di warung. Setelahnya malam itu Pak Agus kemudian menghitung hasil untungnya hari itu. Dan usai dihitung ternyata dia mendapatkan sekitar 450.000. Sebenarnya itu hasil yang banyak dari kerjanya yang hanya jualan kelapa tersebut. Akan tetapi bagi Bu Susi berbeda karena dia selalu merasa kurang demi memenuhi gengsinya itu. Tiba-tiba Susi ini masuk ke dalam kamar dan meminta uang kepada Pak Agus. Katanya dia butuh untuk membayar arisan di temannya. "Pak, ibu minta uang dong." "Buat apa lagi, Bu?" "Ibu mau bayar arisan di rumah teman ibu." Akhirnya Pak Agus pun memberikan uang sebesar 250.000 itu kepada Bu Susi. Dan seperti yang bisa kalian tebak, Bu Susi ini masih merasa kurang dikasih uang segitu. "Loh, ini apaan Pak? Kok 250.000 doang? Ini kurang Pak, tambahin lagi lah, itu kan masih ada." "Enggak Bu, itu aja." "Bapak kenapa sih pelit banget sama istri sendiri?" Bukannya pelit Bu, ini uang buat ditabung dan untuk keperluan rumah tangga, bukan buat foya-foya saja." "Loh, ibu juga nggak foya-foya Pak. Ini nanti kalau ibu dapat arisan kan juga uangnya buat keperluan rumah." Saat itu Pak Agus tetap tidak percaya dengan ucapannya tersebut. Karena selama ini ketika Bu Susi mendapatkan arisan, dirinya tidak pernah membagi uang hasil arisannya itu kepada rumah. Bahkan dia menggunakannya sendiri. "Pokoknya Bapak tidak akan nambahin Bu, itu sudah cukup." Pak Agus tetap menolak dengan tegas. Karena sisanya itu akan ia gunakan untuk tabungan dan keperluan rumahnya yang lain. Sedangkan uang modal tidak akan dia gunakan untuk apapun, karena uang itu untuk membeli kelapa tua yang akan dijual lagi nantinya. Bu Susi pun murung karena tidak mendapatkan uang lebih. Namun Pak Agus masih kukuh dengan pendapatnya itu. Dia tidak akan memanjakan istrinya untuk arisannya tersebut. Pasalnya di beberapa arisan sebelumnya, ketika Bu Susi cair arisannya, Pak Agus dan anak-anaknya sama sekali tidak mendapatkan uang sepeser pun dari arisan tersebut. Entah Bu Susi gunakan uang itu untuk apa, mereka tidak tahu. Karena kesal, Bu Susi pun langsung melenggangkan kakinya pergi ke ruang tengah sambil bersungut-sungut. Sementara Pak Agus, dia kemudian beranjak menuju ke dapur dan membuat kopi, kemudian menuju ke teras depan rumah sambil dudukan di sana. Sementara kedua anaknya sudah kembali ke kamarnya masing-masing untuk mengerjakan tugas dari sekolah, kemudian lanjut tidur. Di teras depan rumah, Pak Agus ini melamun. Dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa merubah sifat istrinya yang buruk tersebut. Dia memandangi halaman di depan rumahnya yang kala itu tiba-tiba ada angin yang berhembus dengan kencang sekali dan langit tiba-tiba mendadak mendung. Sesaat setelahnya hujan pun mulai turun dari yang rintik-rintik kemudian menjadi deras. Dan sebab itulah Pak Agus kemudian beranjak masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya, kemudian menyusul istrinya yang sudah tidur lebih dulu. Esok harinya, mereka pun sarapan bersama dengan sarapan yang dibelikan oleh Bu Susi di warung, karena memang dia itu malas untuk memasak. Hingga beberapa saat kemudian setelah sarapan selesai, segera Herni dan Tina pun pamitan untuk berangkat ke sekolah. "Pak, Bu, kita berangkat sekolah dulu ya." "Iya nak, hati-hati ya di jalan." Dan setelah kepergian anaknya itu, Pak Agus juga berpamitan kepada istrinya mau berangkat ke lapaknya lebih dulu. "Bu, Bapak berangkat dulu ya."
Iya pak. Oh iya pak, habis ini ibu mau pergi lagi ya pak? Pergi kemana lagi bu? Mau kumpul sama temen nih, diundang. Ada acara apa lagi sih emangnya? Kenapa tiap hari pergi mulu? Biasa pak acara ibu-ibu. Tapi ingat, sebelum ibu pergi, ibu harus sudah beresin semua kerjaan rumah dan siapin makan untuk anak-anak nanti siang hari. Iya pak, tenang aja. Ya udah, bapak berangkat dulu ya. Pak Agus pun segera berangkat dengan motornya menuju ke lapak yang ada di pasar. Sedangkan Bu Susi segera berbenah membersihkan piring bekas makan, nyapu dan masak sekalian buat siang nanti. Setelah semuanya sudah selesai dikerjakan, Bu Susi pun segera pergi. Memang kala itu dia diundang pergi ke rumah temannya untuk kumpul di sana. Sekedar kumpul-kumpul biasa, ngerumpi tidak jelas. Singkatnya, setibanya di rumah temannya itu, teman-temannya pada berpenampilan mewah-mewah. Mereka bahkan pamer tas mereka yang telah dibelikan oleh suaminya, di mana tas mereka itu bermerek dan harganya tidak murah. Bu ibu, lihat ini, saya habis dibelikan tas baru sama suamiku. Bagus kan? Ini mahal loh, harganya 10 juta. Pamer salah seorang ibu. Saya juga dikasih kado kemarin ulang tahun sama suami saya. Dan ini mereknya Hermes, harganya 30 juta, timbal ibu-ibu yang lain. Kemudian ada dari salah satu mereka yang membandingkan dengan tas milik Bu Susi yang dia kenakan. Loh, itu kalau Bu Susi itu tasnya beli sendiri atau dibelikan suami? Bu. Anu apa Bu Susi? Pasti itu juga tas KW kan? Yang ada di pasar yang harganya paling cuma 100-200 ribuan doang. Secara tidak langsung si ibu-ibu yang komentar tentang tasnya Bu Susi itu seakan meremehkannya. Bu Susi pun tersenyum kecut menanggapinya. Dalam hatinya dia enak banget mendengar ucapan si ibu-ibu itu. Bu Susi akhirnya malu. Dia pun memutuskan di situ sebentar saja dan setelahnya dia langsung pamit untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Setibanya di rumah, dia menggerutu sendiri. Dia menyesal datang ke acara tersebut. Andai saja suaminya itu punya banyak uang, pasti dia tidak akan dipermalukan seperti itu. Kurang ajar sekali mereka meremehkanku dan mempermalukan diriku di sana. Ini semua gara-gara bapak sih. Coba saja kalau bapak punya banyak uang, pasti aku gak akan seperti ini. Dan aku pasti bisa beli ini dan itu. Sungguh Bu Susi ini, istri yang tidak tahu diri. Tidak membantu kerja suami, hanya minta enak-enaknya saja. Namun tidak mau capek. Dia duduk di ruang tengah sambil memikirkan bagaimana caranya bisa punya uang banyak tanpa mengandalkan suaminya. Tiba-tiba perutnya itu berbunyi, pertanda bahwa dirinya itu merasa lapar. Akhirnya dia pun beranjak pergi keluar untuk membeli bakso. Dan setibanya di tempat bakso, saat dia sedang mengantri, dia mendengar perbincangan ibu-ibu yang membahas soal janda yang baru saja pindah ke desa mereka, tepatnya di desa tetangga dari desa tempat tinggal Bu Susi. Katanya janda yang bernama Farah tersebut orangnya kaya banget, namun mereka tidak tahu kerjanya dia itu apa. Dan tiba-tiba salah satu dari ibu-ibu itu berucap menuduh kalau Farah itu melakukan pesugihan. Mendengar ucapan itu, ibu-ibu satunya langsung menegur untuk jangan suuzon, karena siapa tahu mungkin si janda itu punya bisnis di luar sana. Dan setelah pesanan si ibu-ibu itu selesai, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Dan kini giliran Bu Susi yang menunggu pesanannya sedang dibikinkan. Dia juga sekalian beli 2 porsi lagi untuk anaknya nanti makan usai pulang sekolah. Setelah pesanannya selesai, Bu Susi pun segera kembali pulang ke rumah dan menyimpan 2 bungkus bakso yang untuk anaknya itu ke dalam penghangat. Kala itu dirinya sambil makan bakso, tiba-tiba dia kepikiran tentang ucapan ibu-ibu tadi. Jika memang benar Farah ini melakukan pesugihan, dirinya itu malah penasaran bagaimana caranya melakukan pesugihan. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dengan melakukan pesugihan, dia bisa kaya nantinya dengan cepat? Jika memang itu bisa, mungkin dia akan mencobanya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi berkunjung ke rumahnya si Farah, pura-pura kenalan dan mencari tahu kebenarannya. Dia pun melanjutkan untuk menghabiskan baksonya dan lanjut main HP. Dan tepat siang hari ketika anaknya pulang sekolah, mereka pun langsung disuruh untuk makan bakso yang tadi dibelinya. Sana kalian ganti baju dulu, terus makan, itu tadi ibu sudah belikan bakso.
Mendengar hal itu, kedua anaknya langsung senang sekali. Dia pun langsung memakan bakso bersama sambil nonton televisi, sementara Bu Susi masih tetap main HP-nya. Singkatnya malam harinya, Pak Agus belum pulang juga sehingga membuat Bu Susi khawatir dan menunggu kedatangan suaminya itu. Saat itu Bu Susi menunggu suaminya di ruang tengah sambil nonton televisi dengan anaknya yang sambil belajar. Beberapa saat kemudian terdengar suara motor yang terparkir di depan rumah. Pak Agus yang baru pulang sehabis maghrib langsung masuk ke dalam rumah. Dia pun mengucap salam dan dijawab oleh kedua anaknya itu. "Bapak dari mana aja sih Pak? Kok baru pulang?" "Tadi Bapak nganterin pesanan orang ke rumah-rumah Bu. Kebetulan tadi sore di pasar juga lagi rame." Setelahnya Pak Agus pun berjalan menuju ke kamar mandi untuk mandi karena sudah gerah dan tubuhnya terasa lengket sekali karena berkeringat seharian. Setelah selesai mandi, Bu Susi sudah menyiapkan makan malam untuk Pak Agus. "Ini Pak, yuk makan. Udah Ibu angetin lauknya." "Lah Irni sama Tina sudah makan Bu." "Sudah Pak tadi." Akhirnya saat itu Pak Agus segera makan malam ditemani Bu Susi di ruang makan. Saat itu Bu Susi juga cerita soal dirinya yang diremehkan teman-temannya tadi siang. Tapi suaminya malah berucap begini. "Makanya Bu, sudah Ibu di rumah aja. Gak usah ikut arisan kumpul-kumpul seperti itu." "Tapi kan Ibu juga bosan Pak kalau di rumah sendirian." "Ya terserah Ibu saja kalau masih mau malu sendiri." "Makanya Bapak kasih uang sama Ibu yang banyak Pak, jangan pelit." "Mana sekarang kasih uang? Tadi kan Bapak jualan sampai malam, pastikan dapat banyak." Namun Pak Agus diam sambil mengunyah makanannya. Sementara Bu Susi terus-terusan meminta jatah uangnya itu. "Pak, mana uangnya?" "Ibu gak lihat kalau Bapak ini lagi makan." "Ya udah Ibu tungguin." Beberapa saat kemudian setelahnya Pak Agus selesai makan, Bu Susi tetap meminta uangnya. Hingga akhirnya Pak Agus pun beranjak ke kamar untuk mengambil uangnya dan diberikan kepada Bu Susi. "Ini Bu." "Loh, masa 200 doang sih Pak? Ini lebih sedikit daripada yang kemarin." "Bu, Ibu itu sudah, jangan boros-boros. Itu sudah lebih dari cukup. Apalagi yang kemarin kan seharusnya masih ada." Bu Susi pun mulai menggerutu lagi dan bersungut-sungut mendengar ucapan suaminya dan bergegas meninggalkannya pergi ke kamar. Sementara Pak Agus yang melihat sikap istrinya itu pun langsung menghela napas panjang sambil mengelus dadanya dan beristighfar. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Bu Susi pun nekat berkunjung ke desa sebelah, tepatnya di desa Farah yang baru-baru ini menempati di desa itu. Bu Susi langsung mendatangi rumahnya Farah usai tanya-tanya warga sekitar. Saat itu Bu Susi mengendarai motornya berhenti mencoba menanyakan ke warga sekitar. Segera Bu Susi pun melanjutkan motor menuju ke rumah Farah yang sudah dikasih tahu oleh warga tadi. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di rumah yang sudah dikasih tahu tadi. Ternyata rumahnya Farah ini luas, besar, dan juga kelihatan mewah. Setibanya di depan gerbang, Bu Susi langsung memencet bel rumah tersebut. Setelahnya muncullah sosok Farah dari dalam rumah dan segera menuju ke pintu gerbang dan dia heran mendapati tamu yang tidak dikenalnya itu. "Maaf, dengan siapa ya? Terus ada maksud apa datang ke rumah saya?" tanya Farah. "Oh iya Bu, kenalin saya Bu Susi. Saya datang ke sini mau kenalan dengan Bu Farah. Bu Farah tetangga baru kan di sini." "Loh, kok Ibu tahu nama saya?" "Iya, saya dikasih tahu sama tetangga Bu." "Oh gitu, ya sudah kalau gitu masuk dulu Bu, silakan." Kemudian setelah dirinya masuk ke dalam rumahnya, Bu Susi langsung disuguhi minuman dan juga camilan. Kala itu Bu Susi pura-pura nanya Farah bahwa dia itu pindahan dari mana. Farah pun menjelaskan secara singkat bahwa dia pindah ke situ usai suaminya meninggal dunia. Dia tidak mau tinggal dengan mertuanya. Akhirnya dia memutuskan untuk beli rumah di situ karena dia sudah tidak memiliki kedua orang tua. Bu Susi pun hanya mengangguk-ngangguk mendengar penjelasan dari Farah itu. "Oh iya, silakan sambil diminum dan dimakan juga suguhannya Bu," tawar Bu Farah. "Duh, saya jadi nggak enak Bu, ngerepotin," timpal Bu Susi. Ngerepotin sama sekali kok Bu." Bu Susi pun akhirnya minum minuman tersebut sembari mendengarkan cerita dari Bu Farah. Setelah cukup lama berbasa-basi,
Bu Susi ini langsung kepo soal kerjaan si Farah dan nanya gimana caranya biar bisa kaya raya seperti dirinya itu. Kala itu Bu Susi juga curhat bahwa dirinya itu butuh uang banget untuk nyenengin anaknya. Padahal dia bohong sebenarnya untuk nyenengin gengsinya sendiri. Dan katanya dia kasihan sama suami yang kerja terus. Padahal dia berkata bohong juga tentang hal itu. Dia menjadikan anak-anaknya dan juga suaminya sebagai alasan butuh uang banyak. Bu Susi pun memohon jikalau ada cara atau trik biar bisa cepat kaya, barangkali Farah bisa bantu. Dia memohon padanya. Usai hening sesaat, tak ada salahnya mengajak Bu Susi ke dalam kesesatan yang telah dia jalani karena ternyata memang Farah ini telah menukarkan nyawa anak dan suaminya untuk pesugihan. Akhirnya Farah pun menawarkan sesuatu kepada Bu Susi. Gini Bu, apakah ibu mau jalani pesugihan? Dan ini cukup rahasia buat kita berdua saja. Jangan sampai ada yang tahu. Jujur memang selama ini saya telah melakukan pesugihan, tutur Bu Farah. Tapi apakah itu ada resikonya Bu? Tanya Bu Susi. Tentu itu ada. Apakah Ibu Susi siap dengan semua resiko nantinya? Baik Bu, saya mau. Saya akan menerima segala resikonya, yang penting saya bisa punya uang banyak. Tapi sebelumnya maaf Bu, saya tidak punya uang jika harus bayar nantinya. Sudah, tenang aja Bu, nanti saya pinjami uangnya dulu. Dan Bu Susi nanti bisa datang ke rumah saya lagi malam Jumat dengan pakaian yang serba hitam. Baik Bu, saya paham. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya. Iya silakan Bu, hati-hati di jalan, timpal Bu Farah. Setelahnya Bu Susi pun beranjak pulang pergi ke rumahnya dengan hati senang karena dia pikir kalau sebentar lagi dia akan memiliki banyak uang. Sore itu, Bu Susi pulang ke rumah. Ternyata Pak Agus sudah pulang di rumah lebih dulu. Dia duduk di depan teras rumah. Bu Susi pun langsung memarkirkan motornya di depan rumah dan menghampiri suaminya. Loh Pak, kok sudah pulang? Iya Bu, sudah habis semua dagangannya. Ibu dari mana? Biasa Pak, dari rumah temen. Ibu minta uang dong Pak. Uang lagi, uang terus. Yang kemarin di mana? Ibu bisa gak sih Bu? Gak usah minta uang terus. Padahal kan Bapak sudah kasih uang ke Ibu terus setiap hari. Bapak kira itu sudah lebih dari cukup. Bapak itu gak tahu sekarang apa-apa serba mahal Pak. Bapak juga tahu Bu. Tapi kalau sehari 250, kadang 300, apa itu gak lebih dari cukup? Mendengar kata-kata menohok seperti itu, akhirnya Bu Farah pun memutuskan ngambek dan langsung masuk ke dalam kamarnya dan tidur duluan meninggalkan suaminya. Malam harinya, Bu Susi yang ada di dalam kamar, dia tidak bisa tertidur karena dia tidak sabar ingin segera datang ke rumahnya Bu Farah nanti Kamis sore. Singkat waktu, hari Kamis sore pun telah tiba. Bu Susi sudah izin pada Pak Agus mau menginap di rumah temannya semalaman. Kala itu Pak Agus benar-benar sudah bodoh amat dengan istrinya yang susah diatur. Percuma dibilangin gak bakalan mempan. Padahal sudah berkeluarga tapi gayanya masih seperti remaja baru gede. Kemudian Bu Susi memakai pakaian serba hitam dan menuju ke rumah si Farah. Setibanya di rumahnya Bu Farah, Bu Susi langsung mencet bel rumah dan beberapa saat kemudian Farah pun muncul dan membukakan pintu gerbang. Setelahnya Bu Susi pun langsung diajak masuk ke dalam rumahnya. Tepatnya saat malam harinya, dia diajak masuk ke dalam sebuah ruangan ritual yang di sana sudah ada dupa yang menyala. Apakah Bu Susi sudah siap untuk melakukan ritualnya? Iya Bu, saya siap. Segera mereka pun masuk ke dalam ruangan ritual yang sudah disediakan di rumahnya Bu Farah. Bu Susi yang baru pertama kali melakukan ritual seperti itu, dia merinding saat masuk ke dalam ruangan itu. Sesajen untuk Bu Susi sudah disiapkan oleh Bu Farah. Ada juga ayam hidup yang diikat di situ. Farah bilang jika mau lanjut apakah Bu Susi siap menukarkan salah satu anaknya demi kekayaan. Bu, saya harus menyampaikan ini sebagai syarat yang harus Ibu Susi jalani. Emangnya syarat seperti apa Bu? Bu Susi harus siap menukarkan salah satu nyawa dari anak Ibu untuk ditukarkan dengan kekayaan. Apakah Ibu sanggup? Tumbalnya anak saya, maksudnya gimana? Iya betul, anak Ibu sendiri yang akan dijadikan tumbal sebagai kekayaan yang akan didapatkan olehmu. Awalnya Bu Susi sempat ragu, namun karena gengsinya,
untuk segera pamer harta kepada teman-temannya. Akhirnya Bu Susi pun setuju dan berniat menumbalkan si Herni, anak yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Mendengar hal itu, Farah pun kemudian memulai menjalani ritual pemanggilan sosok Ratu Pantai sesembahannya. Saat itu, Bu Farah mulai merapalkan mantranya di hadapan kemenyan yang sudah mengepul. Sesaat kemudian hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruang ritual, membuat bulu kuduk Bu Susi berdiri semua. Dan saat sosok itu muncul, Bu Susi di situ meminta sesuatu padanya. Lalu sosok itu mengajukan syarat seperti yang Farah katakan tadi. Aku akan memberimu kekayaan, asalkan kau mau memberikan tumbal anakmu sebagai syarat perjanjian kita. Iya Nyai, baik Nyai. Sekarang sembelilah ayam itu dan bayangkan wajah anakmu yang akan ditumbalkan. Akhirnya saat itu dengan gemetaran Bu Susi langsung memegang pisau yang tajam dan sambil memejamkan matanya, membayangkan wajah Herni dan mulai menyembelih ayam hitam itu. Saat dirinya menyembelih ayam itu, terdengar suara ayam terakhir kalinya sangat keras sekali, sehingga ayam itu mati dan mengeluarkan banyak darah sekali. Beberapa saat kemudian, Bu Susi pun mulai membuka matanya dan sosok sesembahnya itu sudah pergi menghilang dengan meninggalkan bau wangian seperti kembang melati. Singkatnya, ritual pun telah selesai. Bu Susi akan segera menjadi orang kaya raya. Farah berpesan kepada dirinya, "Ritual sudah selesai, Bu. Nanti Ibu akan jadi orang yang kaya. Ibu nanti setiap seminggu sekali datanglah ke rumah saya untuk menjalani ritual rutinan, tepatnya setiap malam Jumat, dan itu jangan sampai lupa," terang Bu Farah panjang lebar. "Iya baik Bu Farah, saya akan selalu mengingat itu. Dan bawalah kotak ini dan Ibu buka besok pagi." Bu Susi pun paham dan dia menerima sebuah kotak kayu dan disuruh untuk buka besok paginya. Karena hari itu Bu Susi disuruh menginap lebih dulu. Dan keesokan harinya, saat Bu Susi buka tuh kotak, dia mendapati begitu banyak uang di dalamnya. Farah pun menjanjikan padanya jika dia berniat mau menjalani ritual rutinan secara terus-menerus, pasti dia akan mendapatkan uang lebih banyak lagi. Setelahnya Bu Susi pun membawa uang itu ke dalam tas untuk segera pulang. Dan dalam perjalanan pulangnya itu, dia merasa bahagia sekali, kadang suka nyanyi-nyanyi sendiri. Namun, saat dirinya sampai di rumahnya, warga sudah ramai di depan rumahnya itu. Bu Susi yang sudah tahu kalau Herni bakalan tewas. Kala itu Bu Susi langsung berlari ke dalam rumah sambil menangis pura-pura ketika melihat Herni yang sudah terbujur kaku. Pak Agus dan Tina berada di dekat jasad si Herni. Mereka menangisi kepergiannya. Namun kala itu Bu Susi kemudian buru-buru meletakkan tas uangnya itu ke tempat yang aman. Setelahnya dia lanjut mengurusi si Herni lebih dulu. Dan dia pun berpura-pura menangis saat itu juga. Dan Herni pun akhirnya dimakamkan hari itu juga, supaya tidak terlalu lama. Singkatnya, usai meninggalnya si Herni, Bu Susi ini hanya sedih beberapa hari saja, berbeda dengan Pak Agus dan Tina yang masih kehilangan. Setelahnya Bu Susi diam-diam memakai uang yang dari ritualnya itu untuk membeli tas mahal dan kemudian dipamerkan sama teman-teman arisannya. Namun saat ditanya oleh Pak Agus, dia dapat uang dari mana? Dia beralasan ada bisnis sama temannya dan Pak Agus pun gak perlu tahu. Dan di hari-hari setelahnya, Bu Susi bangga banget bisa pamer-pamer pada geng-gengnya itu. Dia memamerkan barang-barang mewah yang baru saja dibelinya. Saat itu, hari Minggu, Bu Susi dan teman-temannya kumpul arisan dan Bu Susi sekarang sudah bisa beli tas yang mahal sendiri, bahkan baju serta perhiasan yang terlihat mewah sekali. Dia memamerkan kepada ibu-ibu yang lain kalau barang yang dibelinya itu dengan harga yang mahal, yakni total 50 juta. Kemudian setelah itu Bu Susi yang sekarang sudah menjadi kaya raya, ibu-ibu yang tadi kicap terdiam melihat Bu Susi yang sekarang. Singkatnya, Bu Susi sudah beberapa kali jalani ritual rutin di rumahnya si Farah dan dia mendapatkan keuntungan yang lebih setelahnya. Namun tiba-tiba suatu hari di mana Bu Susi ini mendapatkan teror dari arwah anak yang mendatanginya tersebut dan mengatai dirinya itu kejam. Arwah sosok yang menyerupai Herni yang datang setiap malam dan menakuti Bu Susi terus-menerus. Namun hanya Bu Susi saja yang melihatnya.
Pak Agus dan Tina tidak melihat hal itu. Sosok itu seperti hendak menuntut balas pada Susi. Dan semenjak itulah, Bu Susi mulai dibikin resah atas teror tersebut, meskipun dirinya sudah punya uang banyak. Suatu malam, Bu Susi yang sedang masak di dapur, suami dan anaknya kala itu sedang nonton televisi. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara anak perempuan yang menangis, tepatnya di belakang rumahnya. Karena dia penasaran, Bu Susi pun berjalan ke belakang, dan saat dirinya membuka pintu rumahnya itu, dia terkejut kala di hadapannya. Dia mendapati arwah sosok Herni dengan wajah pucat mengerikan, serta kedua mata yang melotot tajam ke arahnya. Sontak itu langsung membuat Bu Susi berteriak, hingga akhirnya Pak Agus dan Tina yang mendengar teriakan dari Bu Susi langsung bergegas menghampiri ke belakang, karena takut terjadi apa-apa saat sedang memasak. Akhirnya saat itu Pak Agus melihat Bu Susi sudah terkapar jatuh di lantai. Namun dia segera mematikan kompor terlebih dahulu. Saat tadi Bu Susi sedang masak belum sempat dimatikan. Setelahnya Pak Agus segera menggotong tubuh Bu Susi dan dimasukkan ke dalam kamar. Saat itu Bu Susi belum sadar juga, sehingga Pak Agus langsung mengolesi minyak kayu putih pada Bu Susi supaya dia cepat tersadar. Dalam pingsannya itu, Bu Susi juga bermimpi ketemu dengan Herni, anaknya yang sudah ditumbalkan. Saat itu, Bu Susi melihat wajah Herni sangat murka sekali dengan kedua mata yang menatap tajam penuh amarah. Dia berkata, "Ibu jahat, ibu jahat. Aku tidak terima dengan semua yang dilakukan ibu. Kamu sudah mati, nak. Kamu sudah beda alam. Jangan ganggu ibu." Setelahnya Susi pun akhirnya tersadar dari pingsannya dengan ketakutan sambil berteriak membuat suaminya terkejut dan juga keheranan. Setelahnya Pak Agus memerintahkan Tina untuk mengambilkan air putih untuk ibunya. Saat itu segera Tina pun langsung beranjak ke dapur mengambilkan air putih buat ibunya. Dan setibanya di kamar, dia pun langsung menyerahkan gelas berisi air itu, kemudian langsung dihabiskan oleh Bu Susi. Singkatnya, suatu hari Bu Susi yang ada acara arisan dengan temannya sampai malam hari. Bu Susi pun akhirnya malam itu pulang sendirian mengendarai motornya. Kebetulan Bu Susi melewati jalanan yang sepi sekali dan jarang dilewati orang. Bahkan jalannya itu melewati sebuah kuburan yang sangat gelap sekali. Saat itu Bu Susi dikejutkan dengan suara Herni yang tiba-tiba tertawa kencang sekali dan terbang mengikuti dirinya dari arah belakang. Bu Susi yang melihat itu dari kaca spion, dia langsung terkejut. Dia pun berteriak hingga akhirnya Bu Susi pun melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya gemetaran tidak karuan, keringat dingin pun mengucur membasahi bajunya itu. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Susi sampai juga di rumah dan dia langsung masuk ke dalam. Sesamanya di dalam rumah, Bu Susi dikagetkan lagi dengan sosok tinggi besar yang tiba-tiba berdiri di belakang pintu, dan sosok itu memiliki kedua mata merah menyala menatap ke arah dirinya hingga membuat Bu Susi ketakutan dan akhirnya pingsan di depan pintu rumah. Hingga beberapa saat setelahnya dirinya itu ditemukan oleh suaminya dan segera Pak Agus pun langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Setelahnya Bu Susi pun akhirnya tersadar dari pingsannya tersebut. Namun dia terbangun tengah malam. Bu Susi kemudian tidak bisa tidur lagi. Dia melamun sambil melihat ke atas dan tiba-tiba saja Bu Susi dikejutkan lagi dengan suara ketukan jendela kamarnya. Saat dia menoleh ke arah jendela, ternyata di sana sudah ada sosok genderuwo yang sangat mengerikan sekali. Akhirnya Bu Susi pun menenggelamkan wajahnya di balik selimut. Namun tiba-tiba saja dia malah dikejutkan kembali dengan sosok yang tiba-tiba ada di atas plafon kamarnya. Sosok itu adalah wanita dengan wajah yang hancur. Hingga akhirnya Bu Susi pun pingsan lagi karena tidak kuat mendapati teror-teror seperti itu. Hingga tibalah suatu hari di mana Bu Susi dikejutkan dengan kematian Farah yang secara tiba-tiba. Yang ternyata Farah itu meninggal akibat kena santet dari mertuanya, yang baru tahu kalau Farah sendiri yang telah menumbalkan suaminya, yakni anaknya dari mertuanya suaminya dahulu. Dan semenjak itulah Bu Susi bingung soal kelanjutan ritual rutinanya.
Dan tiba-tiba Bu Susi ini mendadak mengalami sakit yang aneh. Dia diincar oleh sosok sesembahannya karena tidak melakukan ritual lagi. Bahkan ditambah dirinya itu diteror arwah anaknya sendiri. Dan sakitnya pun semakin parah. Dia hanya bisa terbaring di atas kasurnya saja selama berhari-hari. Hingga puncaknya, Pak Agus merasa ada yang tidak beres dengan penyakit yang dialami oleh Bu Susi. Dia pun kemudian mendatangkan seorang ustadz, namanya Ustadz Ilyas. Ustadz Ilyas kemudian mencoba untuk membantu Bu Susi, namun dia mendapati fakta yang sungguh mengejutkan. Tiba-tiba, Bu Susi ini kesurupan sosok sesembahannya, dan sosok itu langsung bilang kalau Bu Susi harus jadi tumbal berikutnya atas suatu perjanjian yang telah mereka jalani dulunya. Kesiur angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam rumah tersebut membuat suasana semakin mencekam. Bahkan sosok itu membongkar kalau Bu Susi sendirilah yang sudah tega menumbalkan si Herni, anaknya sendiri. Pak Agus dan Tina kaget mendengar penuturan Bu Susi yang kala itu kesurupan oleh sesembahannya sendiri. Pak Agus dan Tina merasa kecewa saat tahu Herni itu tewas demi ditukar harta untuk memenuhi kegengsian Bu Susi. Dan saat Ustadz Ilyas berusaha menyadarkan Bu Susi justru malah kejang-kejang seperti orang yang kesulitan bernapas. Hingga puncaknya, Bu Susi pun gak berhasil diselamatkan. Dia tewas dengan tubuh yang pucat dan membiru. Bahkan ada beberapa bekas lebam di sekitar tubuhnya. Ustadz Ilyas kemudian menuturkan kemungkinan Bu Susi ini sudah menjadi abdi dari budak dari sesembahannya sendiri. Dan Ustadz Ilyas tidak bisa membantu lebih jauh. Akhirnya Bu Susi pun dimakamkan hari itu juga. Dia meninggal akibat tulahnya sendiri dan akibat perjanjian yang telah dia lakukan sendiri. Singkat cerita, kini Pak Agus dan Tina harus tetap melanjutkan hidupnya dan mereka sering berkunjung ke makam Herni dan mendoakan supaya dia tenang di alam sana. Pak Agus kemudian kembali menikah lagi dengan seorang janda tanpa anak yang masih cantik dan dia baik hati. Dia juga sayang sama Tina. Tina pun senang dengan mama tirinya itu yang baik kepadanya. Dan Pak Agus bersyukur karena istri barunya tersebut patuh dan menurut sama suami dan juga sayang keluarga. Bahkan terkadang dia juga ikut bantu jualan Pak Agus di pasar. Pesan kali ini, syukurilah apa yang kita miliki, jangan menuruti gengsi yang tidak ada habisnya. Bergayalah sesuai dengan isi dompet, jangan memaksakan keadaan hanya demi gengsi yang dibesar-besarkan. Jangan sampai karena harta duniawi membuat kita sampai tersesat mengambil jalan pintas dengan kekayaan yang instan dan menempuh jalur kesesatan. Semua perjanjian yang dilakukan dengan iblis, jin, atau sejenisnya itu tidak akan bisa ditepati karena semua itu hanyalah tipu daya mereka. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian dan semoga kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan seperti itu. Tamat. Ceritamu selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.